Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlul bait. Sudah dijelaskan bahwa dongeng tentang Abdullah bin Sabah mula-mula ditulis oleh Imam Tabari di dalam kitabnya Tarikhur Rusul wal Mulk, dan dongeng yang ditulis oleh Imam Tabari berupa dongeng tentang Abdullah bin Sabah ini bersumber dari kitab dongeng Al-Futuh wa Riddah karangan seorang pendusta, seorang pembohong yang bernama Saif bin Umar At-Tamimi, di mana para ulama-ulama ahlu sunnah sendiri mengatakan bahwa Saif bin Umar ini adalah seorang pendusta, seorang pembohong, dan pemalsu hadis. Tetapi bagi kaum Nasibi, para pendukung Saif bin Umar At-Tamimi ini, yang selalu mendukung segala kebohongan, segala dusta yang dikatakan oleh Saif bin Umar, baik itu Nasibi yang berasal dari kaum Wahabi ataupun Nasibi yang mengaku-ngaku NU seperti Nasibi Rudi Servis ini yang mengaku-ngaku sebagai seorang NU, padahal aslinya hanyalah seorang Nasibi berpaham takfiri seperti halnya kaum Wahabi takfiri. Orang-orang seperti inilah, seperti Rudi Servis ini, berpendapat bahwa walaupun Saif bin Umar adalah seorang pendusta, seorang pemalsu hadis, dan riwayat-riwayat yang berasal darinya, dari Saif bin Umar ini, tidak dapat dipercaya. Tetapi kebohongan, dusta yang dilakukan oleh Saif bin Umar itu hanya terdapat di ranah syariat, bukan di dalam ranah sejarah. Itulah apologi dari kaum Nasibi tentang Saif bin Umar. Artinya, dengan pemahaman kaum Nasibi yang tidak rasional ini, kaum Nasibi ingin menjadikan sejarah Islam bersumber dari seorang pendusta yang telah diakui oleh para ulama-ulama ahlu sunnah sendiri sebagai seorang pendusta dan pembohong, dengan segala cerita-cerita fiktifnya, dengan segala dongeng-dongeng yang telah ia sebarkan. Karena
dengan kedustaan yang dilakukan oleh Saif bin Umar inilah khususnya cerita-cerita fiktif karangannya tentang Abdullah bin Sabah, kaum Nasibi mendapatkan legitimasi untuk menfitnah Syiah bahwa Syiah didirikan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Thomas Jefferson berkata, seseorang yang membiarkan dirinya berbohong sekali, maka akan dengan mudah melakukan kebohongan yang kedua kalinya. Inilah keadaan Saif bin Umar beserta kaum Nasibi pendukung kebohongannya. Yang namanya seorang pendusta, maka setiap perkataannya harus diteliti kebenarannya. Kita jangan tertipu oleh casing, oleh penampilan para ustadz-ustadz Nasibi. Mereka hanyalah dai-dai yang menyebarkan dusta, menyebarkan fitnah tentang Syiah, bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Dan semua dusta yang disampaikan oleh dai-dai Nasibi tentang Syiah, semuanya bersumber dari seorang pendusta yang bernama Saif bin Umar ini. Dalam wacana sejarah pun, Saif bin Umar melakukan begitu banyak kebohongan yang dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh kaum Nasibi dalam menyebarkan kebohongannya. Dalam kitab-kitab Saif bin Umar, baik itu Al-Futuh wa Riddah ataupun kitab Al-Jamal wa Masiri Aisyah wal Ali, Saif bin Umar mengarang cerita-cerita khurafat, cerita-cerita fiktif. Bahkan Saif bin Umar ini menciptakan begitu banyak sahabat-sahabat palsu. Satu contohnya, Saif bin Umar menulis di dalam kitabnya bahwa pada perang Qadisiyah, segerombolan sapi berbicara dengan Asim bin Amr At-Tamimi dengan menggunakan bahasa Arab yang begitu fasih. Dan perlu diketahui bahwa Asim bin Amr ini adalah salah satu sahabat palsu yang telah diciptakan oleh Saif bin Umar. Begitu pula sosok Abdullah bin Sabah merupakan sosok fiktif ciptaan Saif bin Umar. Dan Yahudi ini
sosok ciptaan Saif bin Umar ini telah melakukan sesuatu yang teramat luar biasa dalam sejarah Islam yang tidak mungkin diterima oleh akal sehat seorang muslim, di mana seorang Yahudi berhasil memperdayai para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan para sahabat-sahabat Nabi bagaikan domba-domba yang begitu mudah untuk diadu, sehingga terjadilah pembunuhan Utsman dan memperdayai Aisyah, Jubair, Tolha, Muawiyah untuk melawan Sayyidina Ali dalam perang Jamal dan perang Siffin. Bagi orang yang menggunakan logikanya dengan baik, tentu saja dongeng dari Saif bin Umar ini sudah pasti tidak akan mempercayainya. Sebegitu mudahnya kah seorang Yahudi memperdayai, memperalat umat Islam? Apalagi yang diperdayai oleh Saif bin Umar ini dengan cerita-cerita fiktifnya bahwa Abdullah bin Sabah telah memperdayai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan berpanjang lebar menceritakan tentang sosok fiktif Abdullah bin Sabah, ciptaan seorang pendusta Saif bin Umar ini. Tetapi pada intinya, dusta yang dilakukan oleh kaum Nasibi bersumber dari seorang pendusta yang bernama Saif bin Umar. Kaum Nasibi mau tidak mau harus meyakini kebenaran dongeng dari Saif bin Umar ini, karena dari sinilah sumber fitnah mereka terhadap Syiah. Dari sinilah legitimasi yang mereka dapatkan untuk menuduh Syiah bahwa Syiah didirikan oleh seorang Yahudi, yang bernama Abdullah bin Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.